sebentar. Karena Om Munandar sudah menjelaskan di komalnya, sudah menjelaskan secara mendetail. Jadi aku cuma karena Bunda Rifa naik, sudahlah aku cuma menjelaskan. Jadi mohon penjelasannya. Kenapa sampai tahun ini baru dicanangkan sebagai tahun tanggal 25 sebagai tahun mualaf sedunia? Kenapa tidak dari tahun-tahun lalu gitu? Tahun lalu sudah, Pak. Sudah 3 tahun. Sejak kapan? Jadi iya, makanya dengarkan ya. Setahu saya, sebentar. Ada bukti, kalau macam ada bukti ya tunjukkan ya. Ada. Bapak cari sendiri hari mualaf sedunia itu sudah 2 kali. Tidak bisa. Mbak yang tunjukkan. Saya nggak punya tanggung jawab membuktikannya ke Bapak karena saya bukan pencetusnya. Gimana sih, Pak? Oh, gitu Pak, ya. Bapak justru masuk di komal yang kami tidak merayakan apapun pada tanggal 25 Desember itu. Ini komal kami. Tapi, Bapak nggak ngizinin saya ngomong. Gimana ini, Pak? Iya. Pak, saya ini punya teman yang merayakan hari mualaf sedunia. Ya, alasan mereka tuh jelas. Pertama, hukumnya mubah. Apa hukum mubah? Segala sesuatu yang tidak ada larangannya itu boleh. Dan kami pun kalau seandainya tidak ikut juga mubah. Segala sesuatu yang tidak ada perintahnya boleh tidak diikuti. Jadi orang yang melakukan hari mualaf itu jelas dia punya dalil. Nah, kalau Anda tanya kenapa mereka, dasar mereka apa? Pertama, dalam khazanah tidak ada satupun undang-undang dasar, tidak ada satupun perintah presiden, keputusan MPR yang mengatakan diharamkan menjadikan tanggal 25 Desember sebagai hari apapun. Karena itu khusus untuk orang Kristen misalnya. Artinya tidak ada larangan. Maka siapapun yang membuat tanggal 25 Desember sebagai hari janda internasional kah, hari ikan salmon sealam semesta kah, hari cicak internasional kah, tidak ada yang bisa melarang. Selagi tidak ada larangannya maka boleh. Ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan saya, saudara-saudara saya seperti abang saya, Bang Zuma merayakan hari mualaf, itu ada dasarnya mereka. Hukum dasar Islamnya mubah, boleh, tidak ada larangan. Nah, terkait tentang alasan mereka, kemarin Bang Zuma sudah jelaskan. Pada saat tanggal 25 Desember itu, orang Kristen yang mengatakan Allah punya anak, itu merayakan Tuhan beranak dan diperanakkan. Nah, kami umat Islam takut akan murka Allah. Maka pada waktu itu, biar umat Islam ini sibuk dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka dibuatlah momentum pada tanggal itu sebagai hari mualaf sedunia. Dan tidak ada larangannya di undang-undang, di Al-Quran dan di kitab manapun. Artinya boleh. Kalau orang Kristen keberatan, maka kalian ajukan keberatan kepada yang merayakannya. Gitu. Oke, siap. Seperti itu. Paham ya? Ya, siap. Jadi begini, oke lah. Kalau macam Mbak Riva tadi sudah menjelaskan, sudah aku paham. Jadi kan itu kan keputusan. Jadi itu keputusan antara sepihak saja supaya menjatuhkan. Ya. Kalau keputusan sepihak ini memang keputusan bersama, Pak. Arimatea, para apologet seperti Bang Zuma. Sebentar dulu. Gini, Mbak. Jadi kalau macam ini kan sedunia. Apakah dunia sudah mengakui gitu? Ya itu jangan ke saya lah, Pak. Saya mana tahu. Saya menjelaskan yang disampaikan oleh abang saya kemarin. Paham nih. Siap. Bapak, Pak Liam. Anda tanya kepada yang pro. Jangan ke kami. Saya nggak tahu itu. Kami itu nggak tahu. Jadi Bapak jangan nanya ke kami. Tanya ke Guru dan Duma. Tanya ke Arimatea. Jangan nanya ke kami. Siap. Jangan nanya kami, kalau menurut kami untuk menjawab itu ya kita nggak tahu. Iya, siap Abang Nanda. Karena kami tidak merayakan, Pak. Jadi Anda tanyanya kepada yang merayakan, jangan nanya ke tidak yang merayakan atau gimana sih Bapak ini? Bukan. Enggak, gini loh, saya ini merayakan dan tidak merayakan. Saya sudah bilang. Perkara merayakan, kalau saya bersama Bang Zuma, saya merayakan kan saya bilang. Kalau saya pas tanggal 25 Desember itu sama Nandar, kami lebih baik berdebat kan gitu sama aja. Yang Bapak tanya kan sudah saya jawab. Otomatis saya kan hanya mampu menjawab dari sisi saya yang saya dengarkan dari pernyataan orang-orang yang saya hormati. Menurut mereka punya dasarnya. Kalau mereka tetapkan sebagai hari mualaf sedunia, ya Bapak bilang dasarnya apa kan sudah saya jawab tadi. Kalau Bapak bilang dunia mana, ya ada Bunda Mila di Amerika,
Ya saya juga nggak bisa cari tahu lah Pak, apakah di Afrika dirayakan atau enggak. Masa saya harus cari tahu di Yerusalem dirayakan atau Jadi tidak? begini. Jadi macam Maksud sulit. aku- Iya, Sibuk kali sabar, aku sebentar Pak. begini, sabar. Ujungnya aku Sabar. telepon kawanku di Bukan, sebentar begini. anta. Ani besedar. Akhad itu akhad mualaf internasional. Nggak kalah kayak gitu Pak. Banyak kali kerjaan aku. Gini ya lah, begini, minta maaf. Tidak untuk akan menjelekan dan tidak untuk ini. Cuma kan pertanyaannya, lalu aku kan dengar di TikTok lalu. Saya sudah jawab Pak. Jangan sebentar dulu. Kan tadi kan Mbak sudah menjelaskan. Bolehkah aku bertanya untuk menjelaskan juga, untuk akan bertanya lalu menjelaskan yang maksud aku itu. Abang Nandar kemarin kan sudah menjelaskan. Oh ya, udah paham aku. Di akun VT-nya. Nah, dari sini kan aku mungkin lebih mempertajam, lebih memperjelas gitu. Pas Ya, ada Bunda kan Rifa. Bapak sudah paham tuh dari apa yang saya katakan. Sekarang Bapak nanya kepada orang yang merayakan. Gimana? Saya kan nggak merayakan. Gimana sih Bapak? Iya, bukan begini sebentar, begini. Kalau macam begini sebentar ya. Kan yang kalau macam yang merayakannya kan dalam artinya yang ikrarnya kan Indonesia, bukan dunia. Iya, tanya Enggak ada ke yang urusan dengan merayakan. kami. Itu bukan Apa sih, kewenangan kami, Pak. Udah Bapak ini. Pak, udah Bapak turun, siap, Pak. siap. Sabar sebentar, jangan Iya, jangan. iya. Tanya tentang Bapak agama aja. Yaudah, Tanya tentang agama aja, bukan Iya, perayaan. Ya, saya jelaskan ya. Nandar ini tidak ikut merayakan Hari Mualaf. Oh, iya. Yang ikut itu abang masuk ke roomnya Bang Zuma atau ke roomnya Ustadz iya, Hanafi. Ya, Masuk ke sana. minta maaf ya Bang Nandar, mungkin aku salah. Ya, salah, harus salah Pertanyaannya. room. Ya. Minta maaf. Salah minta maaf. room. Mana sih Kami Bapak merayakan ini? Hari Janda Nasional, Pak ya. Hari Oh, Janda iya. Nasional. Minta maaf ya Bunda Rifa. Iya, Ya. sama-sama. Salah room. Bapak itu. Aku minta maaf sebelumnya. Iya, iya, Saya salah merayakan kamar, Hari Pak. Mahasiswi, Pak. Salah Pak, saya kamar, merayakan Bapak Hari ini. Mahasiswi, Pak. Ya, Hari Mahasiswi sedunia, Pak ya. Ya, Oh, iya, karena Pak. saya mahasiswi ya. Saya mahasiswi soalnya, Pak. Siap. Udahlah. Enggak. Kalau macam Oke, enggak- Bapak sabar dulu. Udah, Bapak panggil siap. dia mahasiswi dulu. Mana Panggil sih? dulu Oh, iya. mahasiswi, saya nggak terima. Mahasiswi. Jangan. Panggil Kalau- dulu. Saya bukan tidak begini. bisa, saya nggak bisa diginiin. Panggil saya Bunda Iya. Gembala si mahasiswi, cepat. Oke, coba panggil Nah. Bunda Gembala si mahasiswi. Sabar sebentar. Kok- Kalau macam aku ini kan aku kan Ambon, aku panggil Nona. Nona. Oh. Nona mahasiswi. Nona Nona. Bunda Gembala mahasiswi. Nona mahasiswi. Itu harus ada embel-embel mahasiswi. Nona mahasiswi. Nona tidak. mahasiswi. Nona mahasiswi. Beta 4 tahun kuliah toh. Beta Iya, panggil tidak. nama beta. Nona mahasiswi. Beta, Nona mahasiswi. mahasiswi. Jangan dipaksa. Udah Bapak Beta ini ribet Nona amat sih mahasiswi. ngomong gitu aja. Nona. Bukan. Sudah. Bunda Rifa dah tekan-tekan begini. Ya, Bapak udah. ribet aja sih. Hati-hati Udah dari Bapak, kamu. udah Bunda Bapak Rifa. ngopi aja, Bapak ngopi. Assalamualaikum. Panggil dulu Nona Allah mahasiswi. Yahdi. Panggil dulu. Siap. Allah Udah, Yahdi. Allah Yahdi. Ini tah si Jun ini yang ini tah. Jun. Iya, iya. Oke, Bang Jun. Iya, udah diam aja si Jun, biar aja udah. Iya, ya, di Dia follow-follow, pengurus guys, Mesia, ya. Dia pengurus Mesia. Ya teman-teman di follow akunnya Jun. Ini salah satu pengurus Mesia Ya, teman-teman Mesia. ya, dan dia juga mahasiswa ya. Dia mahasiswa ya by the way ya. Minum dulu. Rifa lu orang gitu aja di perlahan-lahan. Nggak boleh gini, gitu. gini. Enggak, itu cuman dia tahu kalau gua bercanda sama dia. Itu orang Ambon. Orang Ambon tuh suka bercanda tahu. Oh, Ketika kita gitu. begitu dia tahu oh itu bercanda. Makanya dia bilang, "Oh, nanti saya cari kamu." Dia tuh bercanda. Orang Ambon tuh cara bercandanya tuh kadang-kadang kayak terlihat ekstrim padahal tidak. Orang Maluku Utara, orang Ambon, orang Timur itu asik Nandar kalau lu ajak ngobrol. Mereka tuh kayak orang Itali gitu, romantik kalau bicara. Oh, serius. iya. Serius. Pengalaman. Makanya gue suka sama orang-orang, makanya gue suka sama orang Maluku Utara gitu loh. Pak Dance itu naikin Pak Dance itu. Ade, ada bunyi tuh Ade. Oke dah, nih. Selamat Kami nggak hari Natal. ngerayain Pak. Nggak ngerayain Pak, haram. Kami nggak Pak. ngerayain Kalau kami. Natal Pak. Kami Ya. kalian Kami kan Islam. merayakan Hari Janda Internasional Pak. Kami nggak merayakan hari Natalnya. Ada Ya, kami pantas Selamat liburan. ada pantas Urifa nih janda terus.
Ya nggak apa-apa lah, suka aku lah, janda pilihan kok. Janda kan pilihan aku, bukan takdir. Kau jangan salah loh, aku janda bukan karena takdir, bukan takdir, semua takdir lah, semua takdir Allah. Maksudnya bukan karena kutukan, tapi aku janda karena pilihan. Selebeo, minum dulu dong. Kosong. Kelas nih, janda semakin di depan daripada kau. Apa? Kau Kristen di sini tunjukkanlah kalau kau mau diskusi dua arah di sini. Buka kameramu. Janda Rifa. Ya nggak apa-apa lah janda. Kamu janda Rifa. Makanya nggak perlu juga aku ngasih tahu kau siapa yang suka Gak sama usah aku. nyerang pribadi lah, kalau diskusi aja. Iya. Jangan nyerang pribadi. Diskusi. Gampang kok. Lucu ya. Oten-oten ini lucu loh. Makanya dulu perburuan penyihir itu perempuan itu dibunuhi teman-teman. Kenapa? Karena memang mereka tidak menghargai perempuan. Perempuan janda aja dihujat loh. Jadi janda itu seolah-olah ungkapan jijik gitu loh. Jadi kalau lu janda berarti lu hina gitu loh. Karena di Oten tuh gitu guys, seolah-olah tuh kayak janda tuh kayak hina banget gitu loh. Makanya hati-hati kalian Oten, kalau janda kalian bakalan diludahi kalian. Halo, dari Masa. Iya, halo nih. Iya, agamanya apa bro? Hidup mahasiswa. Saya kebetulan Islam Uni. Wah, kebetulan Islam dia. Kebetulan ya Islamnya ya. Dari lahir Uni. Canda. Ya, ada yang mau disampaikan bro? Saya mau bertanya Uni. Ya boleh, kalau saya bisa jawab saya jawab ya. Kalau nggak bisa saya jawab saya kasih orang lain jawab ya. Ya, saya mau bertanya, apakah benar Uni dari zaman Nabi Adam sampai ke Yesus mereka itu sembayangnya dengan cara bersujud Uni? Apakah ada di Alkitab ayatnya apa di Al-Quran gitu? Tolong dijelaskan Uni. Kalau kita bicara tentang apakah ritual sujud itu sudah diajarkan, sebenarnya sudah di Al-Quran maupun di dalam Bible. Kalau kita lihat Yesus sendiri tuh sujud ya ketika dia di Bukit Golgota, di mana namanya itu, di bukit, waktu dia mau ditangkap itu dia mundur selangkah terus sujud kepada Tuhan gitu loh. Itu sudah tidak mungkin dia melakukan itu asal-asalan, nggak mungkin itu. Kemudian kalau kita lihat sajda, jadi harus dibedakan ya, kata sajada atau sajda dengan kata abada atau avudah itu berbeda. Salah satu ritual peribadatan atau peribadahan itu dengan cara bersujud begitu. Dan itu ada baik di Al-Quran maupun di hadis. Oh, ya sudah Uni, gitu aja ini. Ya, Islam ya. Ya itu aja. Jadi Ya, memang Islam kalau ya. Yesus itu memang sudah ada dia bersujud. Jadi kalau ada orang Kristen menghina misalkannya, oh kok dia nungging-nungging ke langit, ya mereka menghina Tuhannya ya. Yesus juga nungging-nungging ke langit sujud waktu dia mau ditangkoi polisoi ya. Gitu. Dia juga sujud waktu itu. Seperti itu, oke? Ada lagi ya, CR6. Ya. CR6 agamanya apa? CR6. Oke, kita turunkan CR6 ya. Silakan bertanya saja. Oke. Oh, biar Bunda Rifa aja yang bertanya. Oke, aku tanya dulu samamu. Apakah Yesus itu punya bulu? Apa? Ulang-ulang, jaringan. Apakah Yesus punya bulu? Iya. Kan manusia. Dia kan ada. Iya, apakah Dia kan manusia 100%. Ya tinggal jawab aja kok. Nah, apakah bulu Yesus adalah Tuhan? Oke, saya jawab. Oke. Tapi sebelum saya jawab, saya minta izin ya, boleh kan? Sebelum saya jawab, saya minta izin dulu. Tadi gayanya Sama saya ditanya aja. Kamu bertanya sama saya. Gila Ya. ditanya macet internasional. Inilah Ya, lebih baik macet. jadi janda kayak gini, Apa ya yang lebih baik macet? jadi janda kayak gini daripada kau yang merendahkan Janda kan janda tapi laku. ditanya Tuhanmu bulunya. Tua. Itu Tuhan aja nggak bisa jawab. Nggak masalah mau janda tua kayak. Nah, daripada aku punya Tuhan yang bisa menua, lebih baik aku ini bisa menua loh. Aku lebih baik bisa menua, mengkerut mukaku. Lebih bangga aku mukaku mengkerut daripada aku punya Tuhan yang mukanya bisa mengkerut. ditinggalin sama suami.
Nggak masalah. Kutanya kau, Tuhanmu berbulu? Iya. Bulu Tuhan, Tuhan bukan? Macet. Bingung. Makanya jangan pancing saya bertanya. Belagu gayanya mau ditanya saya. Saya baru tanya gitu doang langsung menceret. Baru tanya tentang bulu, belum ditanya yang lain. Masih bulu lo yang ditanya lo. Sekelas bulu aja kayak gitu. Oke, jawab. Apakah bulu Yesus adalah Tuhan? Beginilah. Beginilah. Perlu nih makan nih aku nih. Dua hari 2 malam makan nih. Ketika kau menyuruh aku bertanya, aku cuma bertanya masalah perbuluan aja lo. Belum sampai kita bicara tentang ginjal, hati, limpa, belum lagi lo. Masih bicara tentang bulu. Apakah bulu Yesus adalah Tuhan? Al-Quran itu kan kalimatullah. Katanya kau tadi maunya ditanya. Ini kualitas orang Kristen nih. Contoh, kalau Al-Quran dibakar berarti mulut Allah terbakar enggak? Enggak lah, karena Al-Quran bukan mulut Allah. Aneh kau, sejak kapan kami mengatakan bahwa Al-Quran adalah mulut Tuhan? Makanya aku tanya sama kau, firman kan adalah Tuhan. Firman pada mulanya firman. Ya, apa perkataan sejak kapan jadi mulut? Sejak kapan perkataan adalah mulut? Sejak kapan perkataan Tuhan jadi mulut? Kalau perkataan Tuhan terbakar, terus mulut Tuhan terbakar. Sejak kapan? Apa ini? Al-Quran firman Allah enggak? Jangan, Al-Quran firman Allah. Al-Quran firman Allah enggak? Tadi kau suruh aku bertanya, tapi kau belum jawab pertanyaanku, kau yang bertanya. Ngomonglah dari tadi. Kau suruh bertanya memang, giliran disuruh bertanya. Apa? Apa? Al-Quran firman Allah. Terus? Kalau dibakar berarti mulut Allah terbakar enggak? Kan itu. Ya enggak lah, karena Al-Quran itu perkataan bukan mulut. Sejak kapan ada mengatakan perkataan ada mulut? Memangnya kata-kata kau lidah kau? Botol Kristen nih. Janganlah bodoh kali, maksimal. Sejak kapan kentutku adalah aku? Sejak kapan hidungku adalah Rifa? Hidungku ya hidungku aja. Sejak kapan perkataanku adalah mulutku? Dari mana kau belajar itu? KBBI mana yang mengajarkan kau itu? Merusak KBBI kau ini, merusak peradaban. Merusak peradaban ini anak orang ini. Banyak yang nonton nih, malu anak kecil nonton ini. Sejak kapan perkataan adalah mulut? Sejak kapan air ludah adalah lidah? Di mana kau belajar itu? Sejak kapan upil adalah hidung? Maka menangislah Yesus. Darah Yesus. Kesel gue nih. Belajar bahasa Indonesia dulu lah. Mana ada Al-Quran terbakar, mulut Allah terbakar enggak? Enggak ada kami umat Islam yang mengatakan firman Allah adalah Allah. Harusnya kamu tuh. Kenapa emang janda? Janda semakin terdepan. Janda nggak laku. Kau aku nggak mau berkuluk busuk. Apalagi kau, jangan-jangan kau udahlah jelek, bangkotan, lutut goyang-goyang. Menghina orang pula. Jangan-jangan mama kau janda. Oten nggak tahu malu. Emang sih kalian tuh punya kemaluan tapi nggak ada rasa malu ya. Ada otak tapi tak berakal ya. Itulah kalian Ten. Giliran tak aku mau ditanya saja. Sombong gayanya kan. Ditanya saja. Pas ditanya bulu Tuhan nggak manceret. Mana aja pernah orang Islam mengatakan perkataan Allah adalah Allah. Perkataan Allah adalah mulut Allah. Sejak kapan kalian bilang gitu? Kalian yang ngomong gitu. Firman Tuhan adalah Tuhan. Ini masalah bulu aja kita bahas udah menceret. Halo Octavio, agamanya apa? Agamanya Kristen. Tapi saya mau tanya. Sebentar dulu ya, sebentar dulu ya Octavio. Octavio dengarkan baik-baik. Kamu kan nonis, maka di sini room diskusi lintas iman atau room saya menjawab pertanyaan orang Kristen. Jadi kamu kalau awam bertanya saja. Nanti kalau saya tanya balik, nanti pindah denom kamu nanti ya. Lebih baik kamu bertanya saja. Tapi kalau pengen banget ditanya boleh ya. Silakan. Pertanyaan pertama. Saya mau tanya. Tuhannya orang Islam sama Tuhannya orang Kristen sama atau tidak? Beda, Tuhannya orang Kristen itu 3 tapi ngakunya 1. Ada dari jenis roh, dari jenis manusia, dan jenis roh yang berbentuk burung merpati. Tuhannya umat Islam bukan roh, bukan manusia, tapi adalah Tuhan dengan bentuknya sendiri yang adalah laisa kamislihi syai'un. Jadi beda. Tuhan kami nggak pernah mengantuk, apalagi mati. Tuhan kalian pernah mati. Tuhan kami nggak butuh makan ikan goreng. Tuhan kami pemberi makan, bukan yang minta makan. Beda. Tuhan kami tempat bergantung seluruh makhluk, bukan Tuhan yang digantung sama makhluk. Tuhan kami tidak perlu ibu. Tuhan kami tidak perlu perempuan yang harus mencium kakinya. Tidak perlu.
Tuhan kami adalah Tuhan, bukan orang, setengah Tuhan, setengah manusia, setengah Tuhan, setengah orang. Kalau roh jadi manusia, siluman. Kalau Tuhan jadi manusia, tuman. Tuhan kemanusia-manusiaan. Manusia yang punya sifat ketuhanan, manusia ketuhan-tuhanan. Kalau Tuhan kami originalnya ya Tuhan, nggak ada tambahan embel-embel kemanusiaannya. Beda Tuhan kita pokoknya. Tuhan kamu adalah Tuhan, Tuhan kemanusia-manusiaan. Tuhan kami Tuhan yang Tuhan saja. Begitu penjelasannya adikku. Silakan. Oh, kalau gitu maksudnya itu Tuhan yang disembah para nabi dari agama Kristen itu sama nggak dengan Tuhannya yang disembah oleh Nabi Muhammad? Emang Kristen punya nabi? Punya? Enggak. Saya kan pertanyaan saya gini. Tuhannya yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Daud, yang disembah oleh Abraham itu sama nggak? Musa itu nabinya Bani Israel, bukan nabinya orang Kristen ya. Oke. Nabi Musa itu Tuhannya itu bukan manusia. Tuhannya Tuhan, bukan tuman ya. Tuhannya Nabi Musa itu transenden. Tuhannya Nabi Musa itu memberi kuasa, bukan diberi kuasa. Tuhannya Nabi Musa itu. Tapi sama nggak dengan Tuhan yang disembah oleh? Ya samalah. Samalah. Tuhannya Nabi Adam sampai Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Tidak sama. Nah, Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad itu Tuhan dari negeri Mekah. Itu jelas-jelas di Al-Quran. Sorry, kalau Tuhan kami nggak butuh tempat. Kalau Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan para nabi itu adalah Tuhan Elohim, Yahweh. Botol Anda ini. Waduh, anak Tuhan Teos. yang disembah oleh Nabi Muhammad itu adalah Tuhan dari negeri Arab. Itu mana di dalilnya Al-Quran itu? surat An-Naml ayat 9. Ya nggak usah sesak napas kalau ngomong biasa aja. Tuhan Anda itu, Wah, kesurupan Tuhan Anda itu nih, woi. Tuhan dari negeri Mekah. Tuhan saya, Tuhan yang disembah oleh Ishak. Musa bertuhankan orang nggak? Coba kau tunjukkan ayat itu. Musa pernah menyembah Yesus. Mencret. Musa menyembah Yesus. Musa nyembah Yesus nggak? Musa hidup pada zaman Yesus atau tidak? Musa menyembah Yesus nggak? Kau Tuhan kau Yesus. Musa Tuhannya Yesus bukan? Beda. Ya udah beda kau dengannya. Berarti kau dengan Musa beda Tuhan. Apa pula kau sok-sokan pula? Kau zaman Musa beda Tuhan kok? Tidak. Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel itu Elohim. Itu Yahweh. Iya. Sejak kapan orang? Sejak kapan orang Yahudi mengenal Yahweh? Yahweh itu nama dewa nih. Kok botol-botol nih? Kristen memang mulutnya sampah nih. Negeri Arab. Apa ini? Nih kutunjukkan Yahweh itu adalah dewa Zeus nih. Coba baca dulu Al-Quran surat An-Naml ayat 9. Tuhan dari negeri Mekah itu diperintahkan. Nggak ada Tuhan dari negeri Mekah. Kau kurang ajar, kau mempina Al-Quran nih. Nggak ada nih, kau tengok ya. Diam dulu, biawak. Turun kau di bawah. Ini anak iblis ini ya, nggak bisa diajak ngomong. Udah aku bilang aku nggak bisa bahasa anjing, Dek. Maaf ya, Dek ya. Uni nggak bisa bahasa anjing ya, bahasa iblis juga nggak bisa. Aku mau ketawa dulu. Antar dulu, aku mau ketawa dulu, guys. Dia naik langsung kejang-kejang loh. Musa tuanya sama nggak? Sama. Oh nggak bisa, beda. Nah, kau dengan Musa tuanya sama, beda. Terus kau ngapain marah gitu kan? Aduh ya Allah, kadang-kadang tuh. Oh iya ya, slow. Ya slow coba. Ya coba masih menjerit tak ya? Berarti memang udah tak saya tak mau meludahi lagi bang. Saya udah janji sebetulnya tak mau meludahi lagi. Enggak, saya udah janji tadi tak boleh meludahi lagi sama Nandar. Tapi tadi tersasol. Saya wakili tersasol bang. jangan. Nggak boleh, kita nggak boleh meludahi. Tadi Nandar yang bilang, Ustaz Pelik bilang jangan meludahi katanya. Kakak tirinya. Kakak. Assalamualaikum Abang Filipus.
Waalaikumsalam. Jadi gini, aku mau tanya nih Bang Filipus. Jadi gini, besok kan aku diundang sama bosku dalam acara Natalan untuk makan-makan. Apakah saya boleh menghadirinya Bang Filipus? Nggak boleh lah. Sebisa mungkin nggak boleh lah. Kalau saya malah saya suruh dia datang karena cuma makan doang, kata saya, bukan ikut merayakan Natal. Kalau makan boleh. Tapi kan kalau makan aja. Berarti boleh ya. makannya pergi. Makan kok diundang nggak mau? Ya makan aja Bang. Kecuali abang Tapi ikut ritual Natal. Ya saran saya mohon maaf ya, ditinjau dari hukum fikih dan termasuk saya juga ya penyembah ya bisa dibilang penyembah nrong ya dari 25 tahun lalu. Jadi secara fikih juga kalau syubhat tinggalkan. Intinya gitu Bang, Ya, Bang. Itu kan pilihan. Kalau syubhat tinggalkan aja lah Bang. Daripada gini loh, ragu-ragu tuh tinggalkan aja. Kalau rasanya kan abang kan inama amalu biniat. Niat abang apa? Kalau cuman makan, ya makan aja. Tapi kalau nanti ragu rasanya akan ikut minum wine, nengok perempuan tak berbusana, ikut bejok, udahlah, mending tinggalkan aja. Nggak ribet kok Bang. Sampaikan baik-baik kepada bos. Ya, maaf saya tidak bisa datang. Nggak dipecat juga kan Bang? Itu cerita sih betul. ya tinjau dari segi fikih juga Bang nggak baik, karena otomatis mereka kalau Natalan mereka memakan makanan yang tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kan nggak mungkin juga bosnya itu bagi dia babi, kecuali memang bosnya itu mau menyembah. Lagian dia yang tahu bosnya. Ya kita diskusi aja Bang, tadi kan sudah saya jawab juga. Tadi saya sudah jawab berkali Bang, kalau cuman makan doang pergi aja, nggak masalah. Saya juga pernah kok diundang bos saya makan, dan dia Natalan sendiri, saya nggak ikut-ikut Natal karena fokus saya adalah diundang makan. Habis itu saya pulang. Tapi kalau abang syubhat rasanya khawatir, udah tinggalkan Bang, mending nggak usah. Karena nanti saya ikut nyanyi bos saya suruh saya nyanyi haleluya haleluya, udah nggak usah, ribet banget hidup kita. Nggak mungkin kita pergadaikan akidah kita untuk hal syubhat, tinggalin aja kalau nggak yakin di hati. Gitu ya Bang ya. Biar kita lanjut diskusinya. Oke, Umi, terima kasih jawabannya Umi. Bang Filipus, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ragu tak usah tinggalkan teman-teman. Kalau ragu tinggalkan ya, seperti itu ya. Dalam Islam tuh begitu. Segala sesuatu yang kita ragu tinggalkan, gampang kok. Kata Papi Gembala gampang kok. Keluarga saya Uni Gembala, keluarga saya itu 99% ya itu adalah Nasrani Kristen ya, kecuali ayah dan anaknya ayah lah begitu. Itu yang Muslim mu'alaf semua kita. Itu undangan untuk besok hari itu banyak sekali Uni. Ya itu tergantung kita. Sebenarnya kita tuh udah dewasa kan, innama amalu biniat. Kalau kita ragu tinggalkan. Kalau memang kita bisa menjaga diri untuk tidak tergadai akidah, pergi, aman. Tuh Rasulullah bahkan ada Asma binti Abu Bakar ketika ibunya memberi makan, Qatilah ibunya itu. Apa kata Rasulullah? Tidak terlarang kamu berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kamu. Al-Mumtahanah ayat ke-8. Asbabun nuzulnya kan gara-gara itu. Kan kita yang tahu nih, bos kita ini bisa dipercaya atau tidak. Kalau cuma makan doang, ya datang. Kalau enggak, aduh syubhat nih, takut nih, nanti berdosa nih. Ternyata bos saya nanti suruh pula kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Mending nggak usah ikut. Kan kita sudah tahu. Kan kami tidak tahu kondisinya. Kan kami tidak tahu kondisi. Nanti kalau dibilang Akina Filipus, jangan datang. Tahu-tahu bosnya baik, bosnya punya kondusif. Ini untuk Muslim, ini oten. Saya punya bos begitu loh. Bos saya itu mengundang kami makan ya. Yang untuk Muslim itu ada antrian sendiri, yang untuk Kristen ada antrian sendiri, karena itu berimplikasi untuk sosial kita di kantor. Saya datang waktu itu, kenapa? Nggak ada kaitannya dengan Natal, saya ikut haleluya, nggak ada sama sekali. Kan innama a'malu biniat, Tapi kalau rasanya syubhat, wah bos saya ini agak nekan orangnya, dia suruh-suruh kita baca doa Bapa Roh Kudus, nggak usah datang. Ya, cari alasan terbaik untuk menyelamatkan akidah pun. Saya ajak keluarga pergi pada waktu itu, ya kan? Kalau soal makan, apa masalah? Saya juga pernah Lebaran ngajak orang Kristen makan di rumah saya kok. Nggak ada kaitannya dengan ritual keagamaan, guys. Makan ya makan aja.
Ya gitu. Oke Anita, enak lo Islam ini, lo Islam ini gampang kok. Ya. Anita. Pas itu. Benar itu nih. Anita lo. Anita. Iya, Kak. Iya. Ya agamanya apa? Aku Katolik. Oke, Anita monggo ya. Jadi selagi ada di komalnya Yonatan Nandar sama Uni Gembala ya, atau boleh dipanggil Uni Mahasiswi ya. Panggil Uni Mahasiswi boleh, Uni Gembala juga boleh ya. Tergantung situasi dan kondisi. Ya, terus nanti Anita boleh bertanya tentang agama Islam atau pemahaman Uni tentang agamanya Anita. Boleh ya? Silakan. Pertanyaan pertama, silakan. Pertanyaan Boleh pertama. nggak aku tanya kakak? Ya boleh dong. Apa maksud dan tujuannya kalau cium batu begitu kan? Oh, mencium batu Hajar Aswad adalah perbuatan amal soleh yang termasuk kepada sunnah. Barang siapa yang melaksanakan amalan soleh maka bisa terhapus dosanya. Bukan cuma mencium, mengangkat, membanting, gini ya. Bukan cuma mencium ya, kalau ada kata me-nya itu bisa menjadi asbab menghapuskan dosa loh. Mencium, menampar, memukul, mengangkat, mengasihi, menjambak, meletakkan, itu bisa menghapuskan dosa loh. Contoh, menampar orang yang berbuat mungkar bisa dapat pahala. Mencium batu Hajar Aswad bisa dapat menggugurkan dosa. Mengangkat Al-Quran yang diletakkan di tanah ke atas bisa dapat pahala, bisa menggugurkan dosa. Pokoknya yang lah perbuatan yang ada kata kerjanya itu bisa menambah pahala dan menggugurkan dosa. Seperti itu. Dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannah. Kata Allah apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh maka baginya surga. Jadi melakukan amalan soleh, mencium, meletakkan, mengaji, memberikan, itu bisa menjadi asbab terampuninya dosa dan dapat pahala, seperti itu. Emangnya kalau batu itu asalnya dari mana? Menurut pemahaman umat Islam, batu itu berasal dari surga. Oh, surga. Terus kenapa dilempar begitu? Yang lempar kenapa siapa? Harus dilempar? Maksudnya kenapa batunya harus dilempar, harus dilempar batu? begitu? Dilempar ya, gimana Mbak? Kan kakak bilang tadi mau dilempar kan biasa orang-orang yang masuk dia. Ya santai-santai Aki Filipus nggak apa-apa. Aki Filipus di mute dulu ya. Aki Filipus di mute dulu biar nggak ini noise-nya. Anita, saya tidak pernah mengatakan melempar. Saya bilang perbuatan yang ada kata kerjanya meminum, memakan, mencium, meletakkan, memberikan. Ini kan perbuatan. Di perbuatan dalam Islam, dari siapa? Perbuatan dari kami umat Islam lah. Oh begitu ya. Anita ngerti nggak sih obrolan kita ini kemana? Ya, aku kan ngerti, tadi kan kamu bertanya kenapa Uni mencium batu Hajar Aswad itu menghapus dosa. Kan saya bilang karena perbuatan itu perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan itu dicontohkan oleh Nabi kami. Jangankan mencium, mengangkat, memberikan. Jadi kata yang perbuatan itu bisa menjadi asbab menggosok gigi karena takut Allah, menjaga kebersihan. Itu bisa menghapuskan dosa dan menambahkan pahala. Di Islam itu begitu. Setiap amalan, perbuatan yang diniatkan karena takut kepada Allah, tujuannya untuk menjalankan ibadah, itu dapat pahala dan menghapus dosa. Begitu. Begitu ya. Soalnya aku nggak paham kan. Ya nggak apa-apa, makanya saya menjawab. Kalau kami menurut Katolik itu kalau kami dilempar, contohnya kalau kami dilempar itu dilempar. Yang dilempar apa sih Kak? Kak saya tanya dulu. Yang dilempar ini apa? Saya ada bahas lempar melempar nggak? Saya nggak ngerti. Kakak bertanya tentang pelemparan ini apa? Yang kakak tanya ini lempar ini apa nih? Kan biasa ada orang kan yang bilang mau lempar-lempar batu. Jadi aku cuma dengar-dengar aja sih, soalnya cuma dengar-dengar. Maksud kakak melempar jumroh? Nah begitu. Oh alam. Melempar jumroh ini salah satu ritual dalam ibadah haji.
Oh, berarti sama halnya kami juga ya, kalau kami mencium salib begitu ya, begitu juga kami begitu. Beda, kalau mencium salib kan nggak diajarkan Yesus. Kalau mencium batu hajar aswad diajarkan Nabi Muhammad. Mencium salib itu kan ajaran yang dibuat-buat oleh kalian. Nggak ada aturannya dari Yesus. Emang pernah Yesus mencium salib? Kan Tuhan Yesus kan banyak bilur-bilurnya, jadi kami harus menciumnya dan mengurapinya, begitu kami. Ya tapi kan Yesus nggak pernah ngajarin kalian mencium salib. Yesus kan nggak pernah mencium salib. Kalau di dalam Islam yang dilempar setan, kalau di agama Kristen yang dilempar Tuhan. Memang kita beda kelas ya. Jadi gini sisterku ya, mencium salib itu adalah ajaran yang kalian ada-adakan sendiri. Sementara kami mencium batu hajar aswad itu tuntunannya dari Nabi kami. Kalau di dalam Islam yang dilempar adalah setan, di agama Kristen dilempar Tuhan. Memang kita beda, tapi nggak apa-apa lah. Beda pun kita tetap satu NKRI lah. Biar satu pun tetap satu Tuhan lah, nggak ada perbedaan Beda lah. juga kok. Jangan bilang kita satu Tuhan. Kamu aja Tuhannya 3. Kok masa bilang kita satu Tuhan? Tuhan kami Ya, satu nggak pakai memang tapi. kami ini Tuhan kamu Tuhannya satu di Allah pakai Bapa, tapi. Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kan beda kan begitu Tuhan kan. kita. Jumlah Tuhan kita beda. Jumlah Tuhan saya satu. Berarti kan- Jumlah Tuhan Dengar Anita dulu, 3. Berarti Ya. berarti kamu nggak terima semua kenyataan kalau walaupun beda-beda agama tetap satu tujuan dan satu Tuhan. Emangnya kamu Saya nggak terima? terima kenyataan Oh, kalau begitu. Kristen Tuhannya 3. Saya Iya, menerima memang. kenyataan itu. Menerima saya. Nggak larang. Iya, makanya kita harus sama-sama harus punya hati nurani, kita harus saling menghargai, jangan saling. Saya menghargai orang Kristen yang Tuhannya 3 kok. Bahkan kalau perlu tambah lagi satu lagi Tuhan kalian, nggak apa-apa. Mau saya cariin Tuhan baru nggak? Buat tambah satu lagi kuota. Kami tidak akan cari tahu mau cari Tuhan baru, nggak ada kami. Nggak ada. Ya Nggak udah ada nggak yang apa-apa, ada. udah cukup aja 3 ya udah nggak apa-apa. Sehat-sehat ya Kak. Tuhan kakak 3 kami support. Kalau kakak mau nambah Tuhan baru lagi nggak apa-apa. Di Isa poligami Nggak boleh ada, 4. nggak ada. Mana tahu di kakak Nggak ada. boleh Tuhan 4. Nggak ada. Oh ya udah kalau nggak ada. Ada lagi pertanyaannya Kanita, sayangku cantik, I love you. Apa lagi ya? Oke, kalau gitu kalau tak bertanya saya kasih ilmu aja. Kak Nita Oke. di mute dulu tapi ya. Oke. Mbak Kak Nita yang cantik, Masya Allah, tabarakallah, telah bertanya pertanyaan luar biasa cerdas ya. Jadi pertanyaan kakak itu adalah bukti kalau kakak itu adalah orang yang sedikit banyaknya belajar tentang Islam. Saya mute dulu ya. Mudah-mudahan dengan saya jawab tadi kakak paham. Kak, di dalam Islam itu perbuatan kita itu ada konsekuensinya. Kalau perbuatan itu diajarkan oleh Nabi dan kalau perbuatan itu adalah perintah dari Nabi dan itu ada yang langsung di Al-Quran sebagai perintah maka menjadi wajib. Lalu kalau dia kemudian dalam hadis maka itu menjadi sunnah atau anjuran, maka kami dapat pahala. Setelah dapat pahala, kami bisa menghapuskan dosa. Allah bisa menghapuskan dosa kami. Itu kita beda. Kalau di agama kakak, yang menghapus dosa kakak adalah kayu salib dan tubuh Yesus. Karena ketika Yesus ditempel di tiang salib, maka dosa kakak telah tertebus. Kalau kami beda. Kami ketika mencium batu hajar aswad, mengangkat duri dari memberi sedekah, dosanya hilang, bukan ditebus, dosanya hilang. Karena sudah diampuni oleh Allah, digugurkan oleh Allah. Nah, tidak apa-apa kita berbeda, kita saling menghargai. Tuhan kakak 3, Tuhan kami 1. Ya, kalau kakak mengampuni dosa dengan cara membunuh Tuhan, kalau kami dengan cara berbuat amalan baik. Nggak apa-apa kita beda. Nah, dari situ mungkin yang bisa saya sampaikan ke Anita. Tuhan kakak laki-laki, Tuhan kami tidak ada gender, ya. Kalau kakak Tuhannya kan pria tuh, nah, tapi tidak masalah. Saya tidak marah kok kakak Tuhannya 3, tapi ngakunya 1. Saya tidak pernah marah kok Tuhan kakak laki-laki, ganteng, rambutnya panjang. Tidak marah saya menerima kenyataan itu. Jadi kami ini adalah orang yang bertoleransi kepada kakak. Toleransi maksudnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kakakmu ke gereja silakan, kami tak ganggu. Begitu. Tapi kalau ada makanan enak tanpa babi, nggak apa-apa lah bagi-bagi. Ya, antar ke rumah aja. Kalau kami datang ke sana takut yang terambil nanti babi. Ya, begitu. Perkara makanan bolehlah diantar ke rumah. Silakan Kak Anita. Kak Anita. Kak Anita.
Yo. Silakan kakak, kalau mau senyum senyum aja. Saya emang lucu kak. Saya mahasiswi soalnya kak. Si paling mahasiswi. Saya aku dengar maksudnya yang bunuh Tuhan itu siapa? Itu orang Romawi dulu membunuh Tuhannya orang Kristen untuk mengampuni dosanya orang Kristen. Emang terdengar kejam, tapi ini ajaran Kristen, tidak apa-apa. Ya memang gitu ya kak, karena Tuhan Yesus itu memang adalah anak Allah. Jadi orang Yahudi itu karena mereka tidak percaya perkataan Tuhan Yesus, maka mereka ambil mengalihkan untuk menghakimi Tuhan Yesus, begitu. Waduh, Tuhan kakak dihakimi? Iya, karena keterlaluan orang Yahudi ini ya, jahat banget. Tuhan aja dihakimi loh. Nggak terima begitu. Jadi Tuhan kakak memang betul-betul dihakimi gitu? Iya, dihakimi. Ini agak sedih sih kak ya, soalnya kalau di agama saya yang menghakimi itu Tuhan kak. Tapi kalau di agama kakak Tuhannya dihakimi ya? Ya, karena orang Yahudi tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, jadi mereka itu mengalihkan untuk membunuh Tuhan Yesus biar dia itu nggak ada di dunia ini, karena dia itu adalah benar-benar Tuhan Allah. Dia jadi adalah Tuhan kakak ini Bapa, begitu. Jadi Tuhan kakak ini direncanakan untuk dibunuh sama orang. Iya begitu. Berhasil ya? Berhasil ya pembunuhan berencana ini? Berhasil. Ya, memang berhasil. Kalau di agama Islam Tuhan yang mencabut nyawa. Kalau di Kristen Tuhan dicabut nyawanya sama orang ya. Waduh. Iya, karena dia itu adalah orang-orang yang benar. Hah? Siapa orang-orang yang benar? Karena Yesus itu adalah orang-orang yang dia paling benar, karena dia itu dikarunia dari Roh Kudus dari Allah Bapanya, dari Bapa di surga. Oh, berarti Yesus ini adalah Tuhan yang adalah orang benar yang dibunuh oleh orang jahat dan mati kemudian gara-gara pembunuhan berencana orang-orang jahat. Iyalah. Beda ya kak ya, kalau Tuhan kami itu membunuh orang-orang jahat kak, dan membunuh manusia yang telah sampai bukan membunuh ya, dan mencabut nyawa dan memberikan izin untuk mencabut nyawa kepada malaikat orang-orang yang telah sampai masanya, bukan malah dibunuh kak. Tuhan kami menghakimi kak, bukan dihakimi kak. Tuhan kami itu memberikan penangguhan waktu, bukan malah dimatiin. Ah, memang beda Tuhan kita. Berarti kakak percaya Tuhan itu mati? Iya, saya percaya kalau Tuhan Yesus mati, tapi dia akan bangkit dari hari ketiga. Dia terangkat ke surga. Oh, dan berarti Tuhan kakak tidak kekal ya? Kekal lah, justru dia kekal, makanya dia bangkit dari hari ketiga. Jadi kekal itu artinya pernah mati? Iya, dia pernah mati, tapi dia itu bangkit dari antara orang mati dari hari yang ketiga. Tunggu kak. Kamu lihat aja di Lukas. Bentar. Saya sebentar. Berarti definisi kekal dalam iman kakak adalah pernah mati. Wah. Iya. Waduh. Kakak belajar KBBI di mana itu? Kan dari Alkitab, menurut Alkitab kan. Oh ini kamusnya Bible. Jadi definisi kekal itu pernah mati. Iya. Jadi betul-betul Tuhan kakak mati. Waktu Tuhan kakak mati yang jaga bumi ini siapa kak? Ya Tuhan Allah lah. Loh katanya Tuhannya mati. Berarti Tuhan kakak ada dua. Ada lagi Tuhan yang lain. Oh kayak lagu ini dong kak. Balonku ada 5. Kalau enggak ini, Tuhanku ada 3, mati 1 tinggal 2. Roh Kudus juga Bapa, mereka yang menjaga. Begitukah kira-kira? Enggak juga sih. Lah terus katanya Tuhannya mati, yang satu lagi. Terus masih ada Tuhan Bapa. Kami itu disebut Tuhan itu adalah Yesus. Begitu kami. Saya nggak tahu nih kak ya, apa saya salah ini belajar KBBI ini. KBBI ini kekal itu artinya abadi kak. Abadi itu artinya nggak pernah mati setahu saya. Mungkin udah salah KBBI ini ya. Jadi kekal itu artinya pernah mati ya kak ya. Wah ini KBBI ini itu kan bukan Alkitab. Itu kan bukan Alkitab. Iya betul. Benar. Iya betul. Maaf. Memang KBBI ini nggak sejalan dengan Bible ini. Memang betul.
Kamu carilah di Lukas kah tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang kematian Tuhan Yesus. Kau baca semua dari Matius 1 sampai berapa, kau baca semua biar kamu sadar. Kalau kamu bisa cermat, kalau kamu cerdik, kalau kamu paham, berarti kamu tahu semuanya isinya. Tapi kami Maksudnya ini, gimana? kalau kami baca firman Tuhan itu bukan kami ambil dari luar nalar, tapi kami ambil dari Alkitab, begitu kami. Jadi maksudnya KBBI itu bertentangan dengan Bible. Berarti Bible yang tutup sekolah KBBI salah. Berarti Sumpah Pemuda tak lagi dipakai ya, Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berarti itu tak lagi ya? Tak betul lagi itu ya? Enggak kami lah. Hah? Enggak lah. Oh, salah berarti KBBI itu ya. Oke lah Kak, saya tak bisa lagi. Kalau itu Kakak sudah menentang KBBI, saya tidak bisa lagi berkata apa-apa dari diri saya sendiri. Mungkin Akina Filipus mungkin mau masuk, mungkin silakan. Makanya aku suruh kakak baca dulu Matius 1 sampai berapa biar kamu paham. Ya, sama Bang Filipus, saya kalau udah menentang KBBI ini saya mundur. Karena saya kebetulan belajar itu kalau untuk bahasa Indonesia dari KBBI ngambilnya gitu loh. Kalau kakak bilang KBBI bertentangan dengan Bible, tapi kakak pegang Bible, ya saya bingung juga. Kita kan orang Indonesia Kami ya. pegang dengan Alkitab. Kalau kami baca firman Tuhan, kami itu menceritakan dalam kitab firman Tuhan, bukan kami ambil dari Bible ini itu enggak ada. Ya, Akina Filipus silakan, ada yang mau ditanyakan dengan Kak Anita, monggo. Kita kok diserang ke saya sih nih Gembala. Nggak apa-apa, silakan Bapak Gembala. Nah, andanya aku ada Alkitab di sini, aku baca. Cuma aku nggak ada Alkitab. Oke, tenang. Semua biar kamu dengar. Silakan dengan Akina Filipus. Oh. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi ya. Silakan, jangan di sini nggak boleh parkir aja, kecuali Jadi moderator. Silakan. Taruh aja lah, enggak apa-apa. Oke, jadi menurut Kak Anita, arti kekal itu pernah mati, termasuk pernah mati itu bagian dari kata kekal. Kak Anita. Iya. Iya, tapi kakak lucu loh, apa namanya, baik loh orangnya, santun. Aku suka gitu loh. Kak Anita kan bilang bahwa Tuhan itu kekal, terus pernah mati juga bagian dari kekekalan. Gimana tuh arti kata kekal itu apa sih Kak, menurut kakak yang kakak tahu? Halo? Ya. Arti kata kekal itu menurut kakak, definisi kata kekal itu apa Pak? Kak Anita? Kekal. Ya, menurut yang kakak tahu kan kamus bahasa Indonesia atau KBBI kan nggak lagi kakak pakai tuh. Menurut kakak, menurut definisi kakak, apa coba artinya? Aku tanya dulu, apa itu KBBI? Aku enggak pernah belajar KBBI, apa itu? KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita semua ini, kita lagi di sini gini. Kita gini Kak Anita, kami sayang sama Kak Anita ya. Gini, oke, kami di sini sayang sama Kak Anita. Kami berharap di sini tidak ada yang merendahkan Kak Anita. Kewajiban kami adalah memberikan ilmu pengetahuan. Mohon maaf Kak Anita kalau memang kami misalkannya mungkin kami ini gini Kak Anita. Ini kan room Islam ya. Di sini kami kan belajar. Jadi kalau di kita orang Indonesia ini acuan bahasa baku kita itu ke KBBI. Definisi di KBBI kata kekal itu artinya adalah tidak pernah mati. Tapi ketika kakak bilang kekal itu pernah mati, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi mudah-mudahan kakak nonton nanti lagi video ini di YouTube saya atau di YouTube manapun bahwa kakak itu bertentangan dengan KBBI. Ya ini kan videonya direkam. Tapi aku nggak pernah nonton apa itu KBBI, nggak tahu aku. Iya, nggak boleh saya kasih tahu nggak KBBI? Kami enggak pernah belajar apa itu KBBI. Ya nggak apa-apa, nggak. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nggak apa-apa kakak, nggak apa-apa. Belum pernah belajar, nanti insya Allah kalau ada waktu saya. Iya nggak apa-apa. Iya benar. Waktu kami sekolah di SMP SMA di Katul, kami enggak pernah diajarin apa itu KBBI tentang
Palingan kami tentang firman Tuhan cuma itu aja, nggak ada namanya KBBI. Iya. Kak. Iya, betul. nggak apa-apa. Soalnya aku Iya, tanya-tanya, kakak. Kak Anita nih nggak tahu KBBI Uni, yang tahunya Nggak sama apa-apa. kandang babi. Nggak boleh gitu, bercanda. Kak Nita bisa buka kamera nggak apa-apa, biar saya handle. Coba, Kak Nita bisa buka Aku nggak kamera su- nggak, kakak? Enggak. Ini udah bisa buka kamera ini. Kakak udah lama nonton diskusi lintas agama. Kandang babi tuh, kandang babi. Enggak, dia bercanda. Kata dia kakak cuma taunya kandang babi itu bercanda. Maaf, bercanda Berarti ya. kau lahir dari kandang unta kah? Iya kan. Enggak, kami bercanda. Dia bercanda, Kak. Udah bercanda. Ya, minta maaf ya, minta maaf. Emangnya kamu udah paling hebat di dunia ini, kau bilang aku Iya, ini udah kita marahin, Mending aku aja daripada Ya, maaf ya, Kak. Kak, dia nggak sengaja, dia bercanda. Dikiranya kakak tuh orangnya, dia tuh gampang bercanda, Kak. Nggak boleh. Beliau itu belum tahu, nggak apa-apa. Beliau mungkin orang yang belum pernah belajar. Kita tahu kok, nggak semua. Iya, nggak apa-apa. Ini kalau kecuali yang sok tahu, aku cuma nyerang orang yang sok tahu. Kalau yang kayak begini malah aku layani. Kita temenin, nggak apa-apa. Iya. Dia turun sendiri. Maaf ya nggak Kak apa-apa. Anita, naik lagi Kak Nita, maaf. Nah, udah minta maaf Iya, tuh. dia nggak apa-apa. Dia sudah akui kalau dia nggak sekolah, nggak apa-apa. Dia nggak salah kok. Dia tidak salah. Bisa jadi melalui kita beliau dapat beberapa hal. Kak Nita, kalau Kak Nita mau naik lagi ya, kakakku sayang ya. Di sini kami tidak merendahkan manusia. Kami ingin itu bercanda tadi ya, itu bercanda. Kalau teman-teman, kalau saya itu keras kepada orang yang sok tahu seperti yang dibilang Bang Filipus. Pertama sok tahu, yang kedua orang yang menghujat. Kalau orang seperti Kak Anita ini, kita itu kalau bisa sebaik mungkin kita berikan ini. Tapi kalau kita misalkannya nggak mampu, nggak apa-apa. Karena aku juga punya keterbatasan dan kita juga tidak punya kewajiban membuat orang paham. Tapi sebaik mungkin kita berikan pemahaman gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Ya, kalau ada mereka pintar, ya mereka sudah Islam lah guys. Kalau mereka sudah Islam, kalau mereka sudah pintar, mereka ada Islam dong. Masa mereka ya karena mereka jahil, makanya mereka Kristen. Gitu loh. Halo Mes. Agamanya Kristen ya, Mes? Iya. Loh, kalau kita berharap orang Kristen itu cerdas, ya gimana? Halo Kak Mes, di sini boleh bertanya tentang agama Islam dan pemahaman saya tentang agama Kak Mes. Boleh, silakan. Bertanya apa ya? Kalau enggak saya yang nanya nanti, Kak. Ya udah. Ya udah kakak aja nanya. Oh, boleh saya nanya? Kakak Kristennya Kristen apa, Kak? Kristen Protestan. Oke. Di Kristen Protestan itu Tuhannya ada berapa, Kak? Ada satu. Siapa nama Tuhan yang satu itu? Ya Allah. Oh, bukan Yesus ya? Yesus itu utusan dari Allah. Oh, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Ya, tapi dia utusan dari Allah ke Oh, bumi yaudah. untuk Tante Mika mengutus. silakan. Mungkin sama Tante Mika mungkin bisa lanjut diskusinya. Silakan Tante Mika. Yesus itu utusan Tuhan ya, Tante Mika ya. Lanjut. Aku nggak mau sebelum Kak Nita naik, aku nggak mau. Aku merasa bersalah sama Kak Nita, minta maaf aku Kak Nita. Aku nggak mau. Kau pun kayak gitu. Maafin tante, tak maafin. Yaudah. Lanjut Tante Mika. Kak Nita nggak ada, Kak Mes ada. Cepat. Kerja kau Mika, kalau nggak dipotong gaji ya. Oh, Lanjut. Iya. Kak Mes berarti Yesus bukan Tuhan ya, menurut Kak Mes ya? Ya itu Tuhan kami juga, tapi dia utusan dari Allah. Tuhan yang diutus oleh Allah. Allah yang mengutuskan Yesus Tuhan ke bumi. Iya, berarti
Tuhan yang diutus oleh Allah gitu ya? Hah? Yesus ini Tuhan apa bukan? Ya setelah dia diutus dari bumi ya kami menuhankan dia karena dia dari utusan dari Allah gitu. Dari bumi. Oh, dari berarti ke bumi. Tuhan kakak diutus ke bumi. Iya. Ada ya berani yang ngutus Tuhan ya? Itu utusan, bukan mengutus. Itu utusan. Oh. Utusan itu untuk dari Allah gitu, dari langit. Mana yang lebih tinggi, yang mengutus atau yang diutus? Yang diutus lah bang. Itu yang utusan, diutus yang bukan lebih utus. tinggi. Itu Nggak, utusan. gini kan, kalau utusan berarti ada yang mengutus, betul? Nah utusan ini menyampaikan berarti Yesus ini diutus ke bumi untuk menyampaikan. Gitu. Gini, Yesus diutus, yang mengutus Yesus siapa? Hah? Yang mengutus Yesus siapa? Ya Allah lah, dari Berarti langit. Tuhan diutus oleh Allah. Kenapa harus balik? Kenapa harus balik ke situ lagi? Kan udah saya bilang. Yang aku tanya, mana yang lebih tinggi, yang mengutus atau yang diutus? Yang diutus lah. Utusan. Yang bukan diutus utus. lebih tinggi. Saya belum bilang diutus, tapi Oke. Arti utusan apa? menyampaikan. Arti utusan apa? Hah? Menyampaikan. Arti utusan menyampaikan. Itu sama artinya yang gini ya. Kamu ibaratnya gini, kamu diutus ya, contohnya di salah satu acara. Jadi kamu diutus nanti menyampaikan di depan. Jadi kamu yang menyampaikan apa yang harus jadi tujuannya gitu. Ketika aku diutus, berarti ada yang mengutus aku kan? Ada orang lain yang menyuruh aku kan? Jadi gini deh, kalau mau balik-balik ke situ, jangan nanti kita salah paham. Jadi kalau memang udah mengerti. Gini kak, ya. Ini tante Mika ini dulu. Ini tante Mika ini dulu. Ini laki-laki atau perempuan sih? Saya nggak masih ragu dengan sama saya kak. Iya, soalnya di sini namanya Tante Mika, tapi soalnya kok laki-laki gitu maksudnya. Iya, ini suara cowok, suara cewek ini. Mana ada suara cowok? Bu Bukan Susi ngerokok. aja, Bu Susi. Bu Makanya Susi jangan aja. ngerokok, Tante. Ya. Biar nggak disangka Iya. Bu Susi aja menteri kita suaranya sangar loh. Cowok lagi loh, maco kali loh. Jadi gini ya. Ya, gini aku tanya. Pakai nama sendiri aja, jangan pakai nama. Itu kayak ke perempuan sih, tapi artinya laki-laki. Kok yang punya nuduh fitnah mau kuspil di sini? Jangan lah Tante. Masa kita banyak anak-anak di bawah loh. Ya, kita bukan diskusi anak-anak aja. ya Bang. Felix, aku bukan anak-anak. Kak Mes. Oke, ya saya mau bertanya, kalau ke situ terus antara utus itu nggak nanti siap-siap karena kamu balik ke situ ke situ lagi. Gitu. Sekarang gini, dalam utusan ini ada berapa individu yang bekerja? Dalam kata utusan ini ada berapa individu yang bekerja? Individu, berarti kita kembali ke IPA dong. Ada berapa yang melakukan pekerjaan utusan ini? Kan pasti ada yang mengutus dan ada yang diutus. Nah, ya kan? yang saya bilang kalau ada yang mengutus, karena gini, Kak, ya. Bapak lah yang mengutus aku, berarti Yesus mengatakan ada yang mengutusnya. Bapak yang mengutus aku. Kakak nggak baca Bible? Kakak buka Yohanes 5 nomor 37.
Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Yohanes 17:25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lukas 10 nomor 16, barang siapa yang mendengarkanmu, ia mendengarkanku. Barang siapa yang menolak kamu, dia menolak aku. Dan barang siapa yang menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Di sini ada dua, Kak. Bapa yang mengutus, yang diutus adalah Yesus. Paham? Ini kata Bible. Iya, benar. Nah, Kamu lebih pintar. coba aku tanya, coba jujur lagi. Yesus diutus. Yang mengutus Yesus siapa? Cari tahu sendirilah. Kan kamu udah baca. Bapa. Udah baca Aku baca ya. Yang ku baca Bapa yang mengutusnya. Udah? Iya. Oke, Yesus Tuhan bukan? Iya. Bapa Tuhan bukan? Iya. Berapa Tuhan? Ya sebenarnya Tuhan itu cuman satu, cuman dia dibagi tiga. Tiga. Tuhan Kakak dibagi-bagi. Ya itu dia itu satu, tapi gimana bilangnya samamu ya? Kakak aja bingung menjelaskan agama kakak, apalagi saya mendengarkan. Ya setidaknya kamu udah tahu, nggak mungkin kita balik lagi. Isi Bible kakak, isi Bible kakak mengatakan Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Tidak pernah dia mengatakan aku itu adalah Bapa sendiri, nggak pernah. Kapan Yesus mengatakan aku adalah Tuhan yang dibagi, aku adalah bagian dari Bapa, aku hanyalah utusan Bapa, nggak ada yang dibelah-belah. Ya itu gimana sih? Itu menurut pemahaman kalian, tapi kan ini kan kita kan hanya membagi pemahaman aja kan. Jadi kalau memang itu menurut kalian itu salah, itu bagi kalian, tapi kalau kami itu ya benar karena kita kan beda agama. Oke, coba kakak baca Yohanes 3 nomor 17. Baca aja lah Tante. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar ini siapa? Macet. Apanya yang macet? Dia Coba kan siapa? Siapa yang satu-satunya Allah yang benar itu? Satu-satunya ya Allah di surga lah. Siapa? Ya gini ya, bukan apa. Yesus itu kan utusan dari Allah. Dia itu datang ke bumi untuk menghapus dosa-dosa umatnya. Nah, itu terserah, bukan itu yang kutanyakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Satu-satu Allah yang benar ini siapa, Kak? Ya cari tahu sendirilah. Ya kemana kakak naik ke sini? Namanya kita diskusi, tapi saya suruh cari sendiri. Nanti aku salah ngomong, nanti kalian hujat aku. Asal kakak tidak menghujat, nggak boleh di sini kakak menghujat tidak orang. menghujat, kita tidak menghujat, tidak akan membalas. Kakak tidak di sini ada di sini dihargai. kita turunkan. Kita hargai manusia di sini. Kita di sini memanusiakan manusia. Kalau kakak tidak menghina agama kami, silakan. Nggak usah pakai sound ketawa. Kita nggak boleh pakai sound ketawa. Kita di sini pengen mendengarkan pandangan kakak. Nanti kami kasih pandangan baru. Kalau kakak terima syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Silakan lanjut. Kita di sini tidak mau mempermalukan kakak. Iya kakak. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa Allah yang benar ini? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Siapa yang Esa ini?
2. Itu aja jawab. Siapa? Siapa Allah satu-satu ini? Siapa Tuhan yang Esa ini? Ya kamu cari sendirilah. Bentar ya Kak, aku cari senter dulu ya Kak ya. Kayaknya kalau udah malam ini nggak nampak aku kalau nyari sendiri. Sabar ya Kak, aku cari senter dulu. Karena di sini gelap kali loh. Luar nyarinya nggak nampak di sini. Ya, ya udahlah Bang Pelipus, Bang Pelipus, Bang Pelipus. Aku bertanya Bang Pelipus. Ya. Di mana orang jual rendang sekarang Bang Pelipus? Paling kalau rendang adanya di Padang. Oh di Padang, berarti suruh aku nyari sendiri ya. Ya udahlah, cabutlah aku. Kayak mana kalau bertanya kayak gitu? Disuruh cari sendiri. Bagaimana orang di bawah tahu ketika kita bertanya disuruh cari sendiri? Bagaimana kakak ini? Makanya kakak itu ya, saran aku sebelum naik ke Komar ini kakak cari dulu sendiri jawabannya. Ya, agar bisa kakak menjawab di sini. Begitu. Karena apa? Di dalam Bible itu udah jelas-jelas Tuhan kakak itu memang tertulis 3. Tidak bisa dirubah, Tuhan kakak 3. Bagaimanapun kakak bawa kemanapun Tuhan kakak itu jumlahnya 3. Aku bisa menunjukkan ayat-ayatnya. Jadi ketika kakak memaksakan, oh Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, nggak bisa kakak rubah isi Bible. Tuhan kakak itu tetap 3, tidak ada dikatakan Tritunggal itu tidak ada. Tritunggal itu adalah ajarannya Tertullianus. Sementara Tertullianus sendiri udah meninggalkan ajaran tersebut. Dia beralih ke Montanisme. Dia membawa ajaran Tritunggal itu. Tuhan dalam 3, Tuhan 3 dalam 1. Ah itulah Tertullianus, itulah penyebabnya. Jadi kakak itu ya. Jadi aku jelaskan ya, di dalam Bible itu tidak ada namanya Tritunggal. Kakak baca Ulangan 6 ayat 4-9, Yuda 1-25, Yuda 1-14, Zakaria 14 sampai ayat 9, Zakaria 14 nomor 9, baca. Jadi tentang pemahaman Tritunggal atau bahasa kerennya ya, una substantia theos personae. Dialah Allah 3 pribadi dalam satu hakikat. Anak bukan Bapak, Bapak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Jadi bukan, orang ini berbeda, jadi 3. Sementara pendiri Tritunggal ini ya, yang mendirikan doktrin Tritunggal ini udah beralih ke Montanisme dari abad ke-3 sampai abad ke-7. Bapak-bapak doktrin gereja bapak-bapak Tritunggal ini masih konsili sampai sekarang. Makanya banyak perbedaan Tritunggal ini. Ada Tritunggal versi Oneness, ada Tritunggal versi Ezra Soro, ada Tritunggal versinya si Edis TV, ada Tritunggal versinya si Bom Bom, ada Tritunggal. Jadi kalian beda versi tentang Tritunggal ini. Makanya lah ini, kalau kalian mengimani satu pengajaran yang berdasarkan cuma pemikiran manusia, nah inilah ajaran karangan, ajaran hayalan saja. Karena melalui angan-angan dan omon-omon hayalan saja gitu loh. Apa yang angan-angan? Oke, aku tanya, ya begitu. Jadi kakak, belajarlah kakak. Benar nggak ini yang saya pahami sebagai seorang Kristen? Kenapa ini kok berbeda-beda Tritunggalnya? Kenapa kok ini beda? Kenapa kok itu beda? Lah kan katanya sama-sama memiliki Roh Kudus. Kok Roh Kudus ini tidak membimbing kepada Tritunggal yang sama? Ketika dipertanyakan tidak bisa jawab. Begitu ya. Naik saya, oke saya naikkan. Ya kita naikkan kayaknya ini Kak Mes tidak bisa menjawab, kita naikkan yang lain. Ya nih. Ya nih. Halo. Kristen. Kristen dong. Kristen bisa jelaskan.
Yang mana tuh? Yang itu. Yang mana? Apanya? Di mana? Tadi minta naik, ngapain naik? Ya saya bisa menjelaskan, nama saya pengen nanya sih. Kau bisa menjelaskan, tapi pengen nanya gimana? Kau naik ke sini pengen nanya atau menjelaskan? Oke, kita ambil alih. Dua-duanya. Siap. Oke, Yane ini agamanya apa? Kristen. Oke. Kuning. Di sini punya kapasitas menjelaskan agama Kristen, Yane? Pernah belajar teologi, kristologi, atau pernah belajar di STT mana, Yane? Saya belajar otodidak. Oh, Bukan otodidak teologi. otodidak tapi mau menjelaskan. Oke. Coba jelaskan definisi Tritunggal menurut Athanasius, Yane. Sebelum itu kan saya pengen nanya dulu. Oh, mau nanya, bilang dong Yane. Intinya gini lah. Kirain mau Intinya kan ngejelasin. Tritunggal itu kan Ya intinya Tritunggal apa, Yane? itu soalnya ya, intinya Apa Tritunggal intinya? Satu Apa? Allah, satu Allah ada 3 pribadi. Memang itu doang. Jadi Satu pertanyaan yang apa? menurut Tunggu dulu, satu apa? Satu apa, Yane? Satu apa? Satu Allah ada 3 pribadi. Oke, ini skincare. Ya, Iya. ini juga skincare. Betul? Ya. Ini juga skincare. Ada berapa skincare, Yane? Itu nih ya, saya pengen itu ada satu skincare. Di dalam satu skincare itu ada cairan, Mbak Milo ada dan potongan, Fatin, ini ada skincare, tutupnya. ini skincare, ini satu skincare ya. Jadi kalau dia orang cekot 3 skincare, bayarnya hati-hati kalian Nah, mulai gitu. sekarang nanti kalau Itu- jualan di TikTok, jualan nanti tolong cek KTP ya. Kalau penganut Trinitas Itu hati-hati, penjelasannya cekot salah, 3 Bu. bayar 1. Ya, jadi kawan-kawan hati-hati. Kalau ada satu Besok- Allah berarti ada satu skincare ditampilkannya satu skincare Ini saja, ada berapa gitu. skincare? Satu skin. Lah itu menjelaskan bahwa itu ada 3 Tuhan. Salah penjelasannya. Yang saya tanya nggak Tuhan, ini bukan Tuhan. Saya tanya, ini ada berapa skincare? Beli 1 gratis 2. Satu Ya kan skincare-nya ya. seperti itu Jadi lah, inilah kesimpulan Mes, itu. perhatikan Mes. Kamu belajar di sini Mes. Kalau Anda yang menunjukkan skincare yang warna kuning aja coba. Kamu bicara di sini Skincare tentang yang warna Tritunggal. kuning aja 3 tunjuknya. Allah. Jangan semua. Ya saya tanya, loh kenapa kamu batasi saya? Saya mau nunjukin 3-3-nya kok. Ini skincare. Ini skincare. Ini skincare. Ada Nah, berapa ini skincare? pertanyaannya Ada berapa? Gak bakal bisa. Aduh. Ya udah, kalau gitu bertanya aja. Kalau gitu bertanya aja. Memang berat pertanyaan saya. Makanya bertanya Analoginya aja. bukan itu. Analoginya bukan itu. Ya udah, Analoginya Yesus bukan Tuhan itu. enggak? Ya udah, Yesus Tuhan enggak? Misalnya analoginya satu manusia. Bapa Tuhan enggak? Tuhan. Roh Kudus Tuhan enggak? Ada berapa Tuhan itu? Tuhan. Semuanya Tuhan. Manusia. Ada berapa Tuhan? Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Ada 3 pribadi. Bapa dalam Tuhan. satu Tuhan. Dalam satu Tuhan. Jadi mereka bertiga ini punya Tuhan gitu. Gimana ini? Apanya yang satu? Coba jawab dulu. Apanya yang satu? Ya, Kalau itu pribadinya kan dia 3. terikat dia satu. Apanya yang satu coba? Yang satu apanya, Dek? Yang satu apanya? Yang satu Allahnya. Hakikatnya Allah. Allahnya. Berarti Yesus Allah. Ya. Udah. Bapa Allah. Yesus itu firman, perkataan. Berarti bukan Bapa Allah. itu Yesus bukan pusatnya. Allah. Allah juga. Yesus bukan Allah. Roh Kudusnya itu Allah rohnya juga. Allah. Kenapa menjelaskan apa yang saya tidak tanya? Yesus Allah. Bapa Allah. Roh Kudus Allah. Ada berapa Allah? Ada satu. Satu. Ini skincare. Gini loh.
Ini skincare. Ini skincare. Ada berapa skincare? Satu skincare ya. Udah belajar dulu di sini ya. Belajar dulu hitung-hitung ya. Iya, diam. Nah, udah. Kamu pintar. Udah, kamu benar udah ya. Iya. Oh, yaudah. Kalau nanya silakan. Nanya apa? Nanya ini, saya dulu pernah bimbang dulu. Tapi saya pernah bimbang. Emang sekarang pun kamu masih bimbang kok. Ya pertanyaan saya aja bimbang. Enggak. Apa? Ayat ini. Ayat apa? Dalam surat Al-Fat 48 ayat 29. Di situ Surat saya apa? bacakan ya. Al-Fat ayat surat Al-Fat 48 ayat 29. Apa di situ permasalahannya? Di situ saya baca dulu ya. Kesimpulannya itu Muhammad adalah utusan dan orang-orang yang bersama dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sama mereka. Terus? Ditulis gitu kan kalau bahwa sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu harmonis. Setuju bukan ini? Harmonis kepada sesama. Kalau kepada orang kafir kami keras. Karena kami tidak mau mencampur hak dan batil. Seperti gini nih. Oke. Selamat Natal. Enggak, kami bukan orang seperti itu. Karena kami harus meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Kami harus bersikap keras kepada orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir itu dalam Al-Quran dikatakan walantaradu angkal yahudu walan nasara. Mereka tidak akan pernah ridho. Buktinya kalian yang minoritas aja, penghujat paling banyak tuh kalangan Kristen loh, kaum kafir loh. Jadi kami memang bersikap keras. Bukan bersikap keras dalam artian kami harus ganggu-ganggu kalian, tidak. Karena kami ini mempertahankan akidah. Lalu kalau kalian datang indomisasi, kami tidak bisa terima. Kami harus marah dan harus melawan kalian kalau kalian merusak akidah kami. Seperti itu. Apa yang mau kamu tanyakan di sini? Yang saya pengen tanyakan di situ dalam surat itu menjelaskan bahwa sahabat-sahabat Nabi pada zaman Nabi Muhammad itu berkasih sayang, dia harmonis. Tapi kenyataannya berkasih sayang. Setelah Nabi Muhammad apa? Setelah Muhammad Nabi sudah tidak ada, terjadi perpecahan perang. Mana datanya? Datanya mana? Antara siapa dengan siapa? Coba datanya mana? Oke, perang Riddah. Tunjukkan nama orangnya yang saling baku hantam, yang saling membenci. Tunjukkan. Perang antara Aisyah. Nama orangnya, apakah Aisyah saling baku hantam dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Justru Sayyidina Aisyah itu dipulangkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan penuh kasih sayang kembali ke tempatnya. Tunjukkan nama orangnya. Ayatnya di situ dikatakan para sahabat berkasih sayang. Tunjukkan, jangan kau fitnah. Saya tahu tentang perang Jamal, perang Siffin, saya tahu semua. Kau nggak usah ceritakan. Saya minta. Iya, yang saya tanya sahabat saling baku hantam, yang saling bunuh siapa? Karena di antara sahabat juga dikatakan ada yang kalangan kaum munafik. Siapa yang kau maksud? Itu perang Riddah, perang ini. Yang saya tanya itu nama sahabatnya. Coba tunjukkan kepada saya apa peristiwa yang terjadi antara Abu Bakar dengan Umar yang menunjukkan saling membenci, saling membukul, saling baku hantam. Antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali terjadi perang Jamal. Tunjukkan posisi ketika mereka. Aduh, ini Kristen nih kalau saya tanya sahabat-sahabat Rasul. Hey, yang disebut dengan sahabat adalah mereka yang hidup dengan sejaman Rasulullah. Tapi kalau mereka tidak mengikuti Al-Quran, mereka disebut dengan kaum munafik. Nggak usah kau ajarkan saya tentang perang-perang itu. Yang saya tanya adalah di antara sahabat Rasulullah yang taat, yang bahkan dijanjikan surga oleh Rasulullah, siapa di antara mereka yang baku hantam? Seperti muridnya Yesus antara Paulus dengan Matius, yang mengatakan si Petrus dengan si Paulus, yang mengatakan bahwa si Petrus orang munafik. Tunjukkan satu sahabat yang mengatakan sahabat lain munafik. Oke, berarti kelompok, kalau misalnya kelompok Aisyah. Aduh, karesteng. Di situ adalah harus pokoknya ya. Kalau kelompok orang yang mengikuti Sayyidah Aisyah belum tentu sahabat, bisa jadi mereka kaum munafik. Oh iya, di antara orang yang berpihak kepada Sayyidah Aisyah dan orang yang berpihak kepada Sayyidina Ali, belum tentu semua adalah orang yang sahabat mengikuti Rasulullah. Bisa jadi di antara mereka adalah orang yang munafik.
Makanya Rasulullah Oke, berkata, berarti- di antara sahabat ada orang munafik. Maka saya minta sama kau, di antara sahabat Rasulullah yang Rasulullah katakan, sahabat-sahabatnya yang dijamin bahkan surga, siapa di antara mereka yang saling baku hantam seperti muridnya Yesus? Antara Kelompok Paulus dengan siapa? Berarti ketika kelompok Aisyah itu berperang, ada selisih gitu, itu tanpa persetujuan Aisyah. Saya pengen nanya itu. Kalau Ya tunjukkan kronologisnya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Isa kepada Ali bin Abi Thalib? Apa yang beliau lakukan? Enggak, apa sih? Kristen, di situ dikatakan para sahabat berkasih sayang. Ketika ada perang, kau tunjukkan kepada kami antara Aisyah dengan Ali itu saling baku hantam. Justru Ali memulangkan Sayyidah Aisyah pulang ke rumahnya. Kau jangan kibuli kami umat Islam. Kami belajar sejarah Islam. Sekarang ku tanya sama kau. Tuhan kau katakan dia datang tidak menjadi raja damai. Dia tidak datang membawa damai. Dia memisahkan. Dia menjadi orang yang membawa pedang. Ku tanya sama kau, ya. Apa kedamaian yang hadir di kalangan Kristen dan di Yerusalem sejak Tuhan kau datang? Mencret. Tadi ayatnya tadi kan, Tidak ada. kesimpulannya Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Memang tidak ada sahabat yang saling membenci. Bahkan Ibnu Mas'ud dengan Abu Bakar yang berbeda pendapat tentang Zaid bin Sabit saja saling memuji kemudian. Ini yang dimaksud dengan sahabat itu saling berkasih sayang. Kalau kau bilang orang yang mengaku pengikut Zaid, aduh diam dulu Kristen, agama kau berantakan. Ku bongkar aib agamamu bentar lagi, sabar kau ya. Di dalam perang Islam, orang yang mengaku mengikut Sayyidah Aisyah belum tentu dikatakan kaum muslimin. Bisa jadi itu di dalamnya ada kaum munafik. Sahabat adalah mereka yang hidup zaman Rasulullah, tapi mereka mengikuti Rasulullah. Siapa di antara Ali? Apakah Ali dengan Sayyidah Aisyah baku hantam? Tidak. Bahkan ada win-win solution. Ketika bahkan Muawiyah dengan kau pikir saya tidak belajar. Nah, kau tengok agama kau. Sejak Tuhan kau hadir ke dunia, kedamaian di mana dibuat Tuhan kau? Ketika Tuhan kau hadir di Yerusalem sampai detik ini, Yerusalem berantakan. Ketika Tuhan kau hadir, baru saja Katolik hadir, bersatu Katolik, Inkuisisi 500 tahun. Terjadi perpecahan Katolik dengan Ortodok, terjadi perpecahan Katolik dengan Protestan. Ini baru agama, ini baru ajaran nih. Ajaran yang membawa kerusakan. Kenapa? Ketika Tuhanmu hadir ke Yerusalem, sampai detik ini kampung halaman Tuhanmu berantakan. Nah, ketika Allah katakan sahabat Nabi berkasih sayang, sejak kapan kau tunjukkan sahabat Rasulullah yang dijanjikan surga oleh Allah yang saling baku hantam, saling benci? Coba kau tunjukkan nama. Nggak mampu. Jadi kau itu kan pengikutnya Sayyidah Aisyah, pengikut Sayyidina Ali. Sejak kapan kami mengatakan bahwa orang yang mengikuti, bahkan yang mengikuti Nabi Muhammad? Diam dulu. Kau nggak ada data dari tadi tentang Tuhan kau aja kau nggak ngerti jelasin. Berpolemik kau tentang hal yang nggak kau ketahui. Agama kau aja nggak beres. Nah, ketika kita bicara tentang sahabat Rasulullah, bukan berarti orang yang hanya hidup sejaman dengan Rasulullah, karena zaman Rasulullah itu juga hidup orang munafik dan orang kafir. Yang disebut dengan sahabat adalah mereka yang mengikuti Rasulullah. Mereka yang mengikuti Rasulullah dan mereka bahkan yang dijanjikan surga oleh Rasulullah. Maka kau tunjukkan satu nama saja sahabat yang saling baku hantam, saling benci. Bahkan di antara Hisham dan Umar saja, mereka akhirnya rujuk karena berbeda dialek, karena Rasulullah ada pada waktu itu meluruskan. Kau tunjukkan sama aku di posisi mana daerah di mana Kristen itu menjadi kantong banyaknya, di mana damai di Kristen. Tuhanmu hadir ke dunia, mati, dan dia mengatakan aku tidak datang membawa damai. Kampung halaman Tuhanmu itu pernah damai 372 tahun, justru dipimpin oleh Umar Ibn Khattab, sahabat Nabi saya. Ketika anak-anak Theos mulai mengambil makam Tuhan, hancur berantakan itu Yerusalem sampai detik ini. Di Eropa, ketika agama kau menjadi mayoritas, Dark Age, tidak pernah ada kekelaman dalam Islam. Kekelaman itu ketika Kristen menjadi mayoritas. Kau tengok di Jerman Perang Dunia Kedua, 6 juta Yahudi dibunuh oleh orang Kristen karena yang disebut peristiwanya Holocaust. Perburuan penyihir 200 tahun, Inkuisisi 500 tahun. Kau nggak bisa membandingkan. Al-Quran mengatakan sahabat Rasulullah. Sejak kapan kalau orang yang munafik dikatakan sahabat? Kau pikir semua yang hidup sejaman dengan Rasulullah itu sahabat? Di kalangan Rasulullah itu ada orang munafik. Jadi kalau ada orang yang membenci, dia munafik. Tapi sahabat adalah mereka yang berkasih sayang. Itu sahabat. Jangan kau bilang orang munafik sahabat. Rasulullah pun mengatakan di antara sahabat itu ada yang munafik. Nah, kami bukan orang bodoh. Sementara agama kau, Tuhan kau hadir ke dunia, mengaku raja damai.
Bahkan dia mengatakan, aku datang tidak membawa damai tapi membawa pedang. Andaikan Yesus ini adalah nabi, nubuatan yang terpenuhi adalah perkataan ini. Bahwa memang sejak Tuhanmu hadir ke dunia, hancur berantakan dunia. Di mana kantong Kristen? Di situ berantakan. Yesus membawa damai dalam artian dia tidak melawan perang dengan perang. Pada saat itu Israel kan dijajah oleh bangsa Romawi. Berarti Tuhan kau mengajarkan, sebentar. Gak usah banyak cerita. Berarti Tuhan kau, kalau kau diperangi, boleh nggak melawan orang yang memerangi kau menurut Tuhan kau? Tidak. Inilah Kristen, teman-teman. Mereka kalau kita dijajah sama Zionis, jangan berharap mereka membantu kita. Mereka akan tepuk tangan dan berdiam diri. Ini ku bilang, makanya Pak Presiden Prabowo, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Jangan berharap kepada Kristen untuk memerdekakan negara kita. Karena kalau kita dijajah, dia akan berdoa di gerejanya dan kita akan melindungi dia. Ini Kristen. Karena mereka nggak boleh melawan penjajah. Karena ini agama pro penjajah. Kenapa? Loh, kutanya sama kau lagi. Kalau kita dijajah Indonesia, boleh nggak kau ikut melawan? Yang kutanya itu, ketika kita dijajah, kau mau diplomasi. Kau mau diplomasi dengan orang yang bawa senjata ke negara kita. Kalau kau pikir bisa diplomasi, nggak mungkin berdarah-darah pahlawan nasional kita, bodoh. Ini Kristen nih ya. Orang Kristen, teman-teman, kalau kita dijajah, jangan berharap mereka akan bersama kita bawa senjata. Dia akan diplomasi. Belum kau diplomasi, ketepak kepala kau kena pistol. Kau mau diplomasi sama orang bawa tank. Kau mau bawa diplomasi dengan Rusia tuh. Kau ditembak. Kau mau diplomasi pakai bendera putih. Hei, kasih duburku aja ya, jangan tembak ya. Diplomasi kau mau kayak gitu. Mungkin mau mereka. Hei, tolong demi negaraku, kasih duburku buat kalian, aku diplomasi ya. Mungkin diterima kau. Apa yang mau kau kasih kepada orang Rusia kalau udah mau menembak kau dengan misil? Jangan kau bersikap bodoh di sini. Intinya kau Kristen, kalau kita dijajah Indonesia, kau tidak akan membersamai kami untuk melawan penjajah. Kau hanya akan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tolong kami, Tuhan baik. Kenapa? Kalian manja. Dosa kau aja ditebus Tuhan. Apalagi kalau kita dijajah, kau akan, Tuhan baik, Tuhan baik. Dah mati kami semua, Tuhan baik, Tuhan baik. Habis itu kau jadi budaknya POC. Inilah Kristen nih. Ini dia nih, jadi budak kau. Diplomasi kau bilang. Kalau bisa diplomasi itu, takkanlah Ukraina dan Rusia tuh nggak berperang, hantu belau. Kau pula mau diplomasi. Kau pula mau diplomasi. Kecuali kau kasih dubur sama mereka. Bang jangan lawan, jangan perangi negara saya ya. Ini ada dubur bang, pakai gantian ya. Mungkin gini kata mereka. Oke lah, tak apa-apa, saya tak mau lawan ya. Asal kau kasih duburmu sama kami. Diplomasi kau. Bisa diplomasi bang. Kalau bisa diplomasi. Ya, Ukraina dan Rusia itu bukan negara Islam bang, negara Kristen itu bang. Mana diplomasinya bang? Aduh ya Allah, aduh ya Allah. Dia diplomasi nanti Bang Filipus, tenang aja. Kalau kita diserang sama Rusia, dia diplomasi nanti. Kata dia, tenang, jangan jajah kami. Ayo kita main diplomasi-diplomasian, kata dia. Hei, jangan jajah kami. Tolong, jangan ya jajah kami ya. Tolong aku kasih engkau, tampar aku kasih kau sebelahnya. Ya, sodo adek, nanti adek kasih sebelah. Diplomasi kau bilang. Kau janganlah kau belagak bodoh di sini, Dek. Dek ini orang Islam nih, orang Minang nih. Orang Minang nih. Orang Minang nih. Ribuan pahlawan nasional kita, Bang. Semua berjuang dengan darah dan air mata, nyawa terbang, Bang. Bukan dengan diplomasi. Kalau bisa diplomasi, Bang, Belanda nggak sampai 10 hari di sini, Bang. Kalau bisa diplomasi. Dia pula mengajarkan diplomasi. Hei hantu belau, Ukraina tuh Rusia tuh kejapa? Ya diplomasi. Kristen. Pikir Ukraina dan Rusia itu negara Islam gitu. Kalau memang kalian itu Kristen, hobinya diplomasi, nggak akanlah misil itu dimiliki oleh mayoritas negara Kristen. Kau pikir yang punya misil itu negara mana? Hei hantu, Amerika, Inggris, Rusia, semua tuh negara-negara Kristen itu punya misil. Kau pikir misilnya berapa? 2 biji?
Aku tengok kan kau misilnya Kristen ya, misilnya negara Kristen nih. Nih ya. Kenapa kau beratur? Ketawa aja. Ya, diplomasi. Kalau betul kau ngikutin Yesus diplomasi, ngapain negara Kristen tuh nih? Kusebutkan sama kau, diam kau diplomasi, ya. Amerika Serikat memiliki misil balistik antar benua ICBM, misil jelajah dan arsenal strategis. Perancis memiliki misil balistik. Inggris, Italia, Spanyol, Polandia, Brazil, Ukraina, Yunani. Hantu. Diplomasi yuk. Dia mungkin pakai nuklir, dia mungkin diplomasi, mungkin sini yuk dek, abang ada. Terus atas bawah. Aduh, inilah orang ini ya. Enggak, kenapa orang ini patut terhina di depan kita, teman-teman? Dia ini adalah orang yang tidak tahu tapi sok tahu, memaksa diri menjelaskan ketidaktahuannya, maka berujung kehinaan. Tapi dia tidak mengerti kalau dia sedang menghinakan dirinya sekarang karena dia merasa punya ilmu. Kita sudah kasih dia baik-baik kesempatan. Bertanya saja ya, Dek. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu dan jangan menyampaikan sesuatu dari ketidaktahuanmu. Kenapa? Islam itu ajarannya. Iya, diamlah dulu. Ya kau ngomong buat apa? Kau kan mau diplomasi. Udahlah diplomasi. Udah diplomasi aja. Udah diplomasi aja, Dek. Diizinkan di sini diplomasi. Ayo. Udah turunkan aja dia nih lah daripada sibuk kita. Iya. Dengan aku aja kau melawan, kau pula nak diplomasi sama penjajah. Hantu kuludahi kau nanti. Untung aku dilarang Nandar meludahi sekarang nih. Aku aja kau lawan berdebat. Kau pula mau diplomasi dengan penjajah. Kau diplomasi dengan sini, aku diplomasi. Sini abang adek kasih. Nah. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.